Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara, salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini saya Nadana Syahya kembali hadir menjumpai Anda di Suara Sriwijaya. Dan tema kita sore ini sangat menarik sekali karena seperti kita ketahui pemirsa, reformasi digital yang terjadi, reformasi birokrasi yang terjadi di Indonesia semakin membuat pelayanan publik menjadi pelayanan publik yang terbaik. Salah satu inovasi yang ditawarkan oleh pemerintah adalah digitalisasi kependudukan. Nah, bagaimana implementasi digitalisasi ini? Hal inilah yang akan kita bahas di Suara Sriwijaya sore hari ini dengan tema problematika digitalisasi kependudukan. Dan tentu saja sudah hadir dua orang narasumber kami di studio hari ini. Ada Kepala Dinas Dukcapil Kota Palembang, Ibu Insinyur Hajah Dewi Isnaini MSI. Bu Dewi, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu ya, senang berjumpa dengan Ibu. Bagaimana perjalanannya ke sini Bu, lancar? Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sudah hadir juga pengamat kebijakan publik, pengamat sosial juga ya, ada Profesor Alfitri MSI. Prof, apa kabar Prof? Baik. Oke, Prof Alfitri ini juga merupakan dekan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan baru saja terpilih. Selamat Prof kami ucapkan. Terima kasih. Jadi dekan FISIP Unsri. Dan kami juga tidak ngobrol bertiga saja pemirsa. Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454. Bagi Anda yang punya problematika soal kependudukan, Anda bisa konsultasikan langsung di sini bersama kami, bersama dengan Ibu Dewi dan juga Prof Alfitri. Nah, saya ke Bu Dewi terlebih dahulu ini. Bu Dewi, kita kan pemerintah reformasi birokrasi, kemudian juga semakin kuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Artinya ada sesuatu inovasi dari pemerintah ingin memperbaiki sebuah pelayanan publik. Dari Dukcapil sendiri bagaimana Bu? Ya betul ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh warga Sumatera Selatan, selamat sore, salam sehat. Kami senang sekali berbagi informasi ya. Mungkin kita sesuatu hal itu pasti ada dasarnya. Jadi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang administrasi kependudukan. Jadi Dinas Dukcapil adalah OPD yang membawahi atau berwenang diberikan tanggung jawab untuk mengurus masalah administrasi kependudukan. Jadi ada dua, masalah kependudukan dan pencatatan sipil. Tapi kalau produknya sebenarnya banyak Mbak, ada 23 produk. Oh, apa aja tuh 23 itu banyak ya? 23 ya. Jadi dari 23 produk itu 3 produknya berupa kartu, yang kita tahu kartu keluarga, KTP dan kartu identitas anak. Kemudian 7 yang berupa surat. Nah, jadi 14 berupa surat dan 7 berupa akte. Jadi mulai dari akte perkawinan, akte perceraian, akte kematian, akte pengakuan anak dan ada 7 jenis. Gitu, Mbak. Surat-surat itu juga ada 4? Iya, ada 4. Jadi mulai dari pengakuan anak, kemudian kalau misalnya ada yang adopsi anak, jadi ada 14 bentuknya. Dan ini semua merupakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, Iya, dan betul. semuanya ada di situ. Begitu banyak pelayanan-pelayanan yang diberikan. Artinya ketika kita ngomongin pelayanan publik ya Bu Dewi dan juga Prof Alfitri, artinya tantangan untuk pelayanan publik saat ini, Prof Alfitri, saya ke Prof Alfitri, karena dinamika pelayanan publik, tuntutan reformasi birokrasi kepada masyarakat. Masyarakat ini menanyakan bagaimana bentuk pelayanan publik saat ini secara umumnya, Prof. Ya, setelah dicanangkan kan sudah ada Kementerian PAN dan RB ya. Jadi pesan yang diinginkan oleh negara itu bagaimana terjadi reformasi birokrasi di 2 pilar ya. Yang pertama itu zona integritas, yang kedua ya zona pelayanan. Jadi zona integritas itu adalah zona yang menekankan kepada zona bebas korupsi ya. Kemudian yang kedua adalah zona birokrasi bersih dan melayani. Nah, keduanya inilah yang diinginkan oleh masyarakat, bahwa birokrasi harus bersih, birokrasi harus clean dan harus cepat melayani. Jadi tingkat kepuasan publik itu diukur dari sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh negara, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dan ukuran kepuasan pelayanan itu kan sudah ada indeks kepuasan pelayanan. Dan di sanalah nanti kita akan lihat bagaimana kualitas layanan itu sudah diberikan. Kecepatannya, kemudian keramahannya,
kemudian juga kualitas layanan yang lain, misalnya saja ruang tunggu yang ber-AC, ruang tunggu yang punya petunjuk dan persyaratan-persyaratan lainnya, itu sangat dituntut untuk bisa melakukan percepatan layanan. Dan era sekarang itu sangat terbuka sekali bagaimana publik menilai kualitas layanan itu. Saya kira itu yang diinginkan sekarang terhadap perubahan dari konvensional ke digitalisasi. Sekarang ada one data, big data, dan itu bermuara kepada perubahan, ya, perubahan mindset, kemudian perubahan tuntutan akan pelayanan. Nah, tuntutan akan pelayanan salah satunya adalah prinsip transparansi, ya, bagaimana kita secara transparan dari segi tarif, kemudian kalau itu memang bebas, gratis, itu juga harus diungkapkan. Kalau misal ada biayanya berapa tarif, nah sehingga kita bisa mendorong birokrasi bersih tadi, yang pada intinya adalah bebas korupsi. Nah inilah mungkin menjadi sorotan publik sekarang, ya, dia ingin bahwa negara ini bersih, birokrasinya bersih, dan birokrasi yang melayani. Itulah tuntutan dari zona integritas yang diinginkan, ya, oleh negara sekaligus oleh publik. Betul. Gitu. Zona integritas dan zona pelayanan itulah yang paling dibutuhkan oleh Betul, masyarakat saat ini, ya, gitu, betul, Prof, ya. ya. Baik, Bu Dewi, ini kan secara umum kalau Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil itu adalah ibaratnya langsung melayani publik gitu. Apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat gitu, apa yang dibutuhkan publik tuh di Disdukcapil salah satunya. Salah satunya adalah nomor induk kependudukan ya Bu ya. Ini yang paling dibutuhkan. Nah, sampai saat ini nih Bu, masyarakat nih bagaimana nih pelayanan-pelayanan dasar, tahapan-tahapan untuk mendapatkan pelayanan nomor induk kependudukan ini bagaimana? Oke. Jadi yang namanya administrasi kependudukan itu bukan pelayanan dasar, tapi dasar dari pelayanan. Oke, dasar dari pelayanan. Dasar dari semua pelayanan. Ya. Jadi memang diamanatkan Undang-Undang 24, ada 4 fungsi dari pelayanan administrasi kependudukan selain pelayanan publik tadi Pak, kemudian dia untuk perencanaan pembangunan, kemudian untuk demokrasi, alokasi anggaran, dan yang paling penting sebenarnya itu pengawasan untuk terjadinya penyimpangan. Jadi sebenarnya WBK tadi dengan adanya undang-undang ini jelas, kita enak sebenarnya di Dukcapil ini. Regulasinya tuh dari Sabang sampai Merauke sama. Kemudian cara untuk melaksanakan pelayanan juga sama. Dokumen yang digunakan sama. Jadi kita tidak kemana-mana begitu. Kalau di Irian Jaya beda dengan di Palembang, tidak seperti itu. Jadi sama. Saat ini kita untuk membatasi terjadinya penyimpangan, kita sudah online. Jadi data itu sudah ada semua. Iya, sudah ada semua. Jadi digital tinggal itu ya. Iya, misal contoh tadi misalnya Mbak misalnya ke Jakarta, tahu-tahu kursus misalnya, ternyata hilang KTP kita, tidak perlu pulang ke Palembang, kita bisa cetak mengurusnya di situ. Di sana. Ada telepon masuk ini Bu Dewi dan juga Prof. Alfitri, Iya, kita coba terima telepon dulu. Selamat sore Suara Sriwijaya. Halo. Selamat sore. Halo. Iya, dengan Ibu siapa di mana Ibu? Selamat sore. Iya, selamat sore, dengan Ibu siapa di mana? Halo Ibu. Selamat sore Ibu. Oke, silakan Oke, Ibu gimana Bu? Oke, baik, terputus Ibu. Silakan dihubungi kembali di 0711311454. Kita bersama dengan Prof. Alfitri dan juga Ibu Dewi. Tadi kita terputus. Jadi kalau misalnya KTP-nya rusak Bu Dewi ya, di luar kota itu sudah terintegrasi ya, sudah bisa dicetak di mana saja gitu pelayanannya. Jadi salah satu pelayanan yang kita tidak harus transparan tadi ya, kemudian juga dalam rangka untuk WBK itu sebenarnya Dukcapil sudah, alhamdulillah Dukcapil itu sudah 2018 sudah mencanangkan Dukcapil Go Digital. Jadi sudah sedemikian direncanakan gitu ya. Jadi kami alhamdulillah masa Covid kalau kemarin kalau tidak
menggunakan digital bisa kelabakan, Pak. Iya, betul. Iya, ternyata permintaan ketika COVID bukan main gitu. Karena perubahan-perubahan yang namanya administrasi kependudukan pasti terjadi begitu Dan masyarakat banyak. Dan melalui. NIK ini menjadi dasar untuk dapat bansos, untuk bisa Iya. sekarang vaksin gitu. Betul, Jadi sangat betul. dibutuhkan. UMKM, seperti itu kan. Ya, betul. jadi semuanya berbasis NIK. Itu tadi pelayanan publik dasarnya semuanya NIK. Nah, NIK ini sudah juga diprogramkan oleh kita bahwa satu orang itu satu nomor induk kependudukan. Iya. Nah, ini salah satu juga menjadi indikator keberhasilan kita. Bagaimana masyarakat itu harus mendapatkan NIK. Nah, cara pertama kalau misalnya memang belum pernah sama sekali, ada yang mengatakan oh tidak perlu pengantar RT, itu harus kalau belum pernah sama sekali. Oke. Tetapi ketika mereka sudah melakukan perekaman, sudah ada KK, sudah ada NIK, mereka tidak perlu lagi. Jadi tidak perlu lagi Mbak sekarang repot bawa-bawa berkas, tidak perlu. Karena kami memang selain pelayanan datang ke Dukcapil bisa dilakukan secara online. Melalui online. Iya. Ada website khususnya Bu ya? Iya betul. Nanti kita sampaikan di akhir acara Oke, nomor-nomornya. nanti kita bisa kalau misalnya pemirsa yang ingin membuat KTP akan disampaikan baik. Nah, Prof. Alfitri ini menarik sih, apalagi pandemi COVID-19 ini ya. Seperti istilahnya tuh membuat pemerintah itu harus ini ternyata digital ini sangat dibutuhkan karena kita tidak bisa bertatap muka langsung. Sebuah hantaman yang kuat buat pemerintah yang belum berinovasi, Prof ya, yang belum berinovasi. Prof. Alfitri sendiri melihat bagaimana, apakah terjadi sebuah percepatan yang sangat instan untuk sebuah inovasi pelayanan publik, apalagi memasuki era COVID-19 ini? Ya, dalam teori transformasi memang banyak tantangan. Pertama, tantangan itu ada pada publik sendiri. Artinya dia siap enggak menerima kondisi digitalisasi ini. Ada terjadi culture shock. Ya. Nah, inilah banyaknya kesalahan-kesalahan ini. Salah input, tidak bisa buka aplikasi, ya. Karena memang masyarakat kita dalam posisi yang sangat beragam tingkatannya. Ya, kalau misal generasi milenial yang biasa dengan komputerisasi, ya, digitalisasi, tidak masalah. Nah, yang tua-tua ini, yang belum generasi Z itu akan mengalami masalah. Dan itu akan fatal. Dan inilah yang menjadi keluhan. Ternyata terhambatnya itu karena memang publik belum bisa merubah mindset itu. Oke. Nah, ini kondisi real ya. Kemudian yang kedua, tidak semua petugas ini bisa kita atasi pemahaman digitalisasinya. Nah, ini persoalan juga. Ya, kalau Kota Palembang, tapi di beberapa kabupaten kota Beberapa yang tidak ada di internetnya Indonesia ya. Timur, Baik. kita terima tidak telepon bisa. dulu, Prof. Iya. Baik. Selamat sore, Suara Sriwijaya. Halo. Halo. Iya, Ibu mohon dikecilkan. Halo, sore. Ibu mohon dikecilkan dulu suara Sore. televisi. Iya, mohon dikecilkan dulu suara televisinya, Halo. Ibu. Selamat sore, kami mendengar suara. Oke. Iya, dengan siapa di mana? Ya, halo. Iya, dengan siapa di mana, Ibu? Sayang sekali terputus. Ibu bisa menghubungi kembali di line telepon di 0711 311 454. Silakan bisa berhubungan bersama kami, bersama dengan Prof. Alfitri dan juga Ibu Dewi. Baik, Prof, tadi masyarakat yang memang shock terhadap gadget ini, terhadap teknologi. Enak kalau misalnya di kota, kalau misalnya di daerah-daerah itu bagaimana itu? Gimana? Ya, belum lagi persoalan jaringan misalnya. Kan itu sangat menentukan. Jadi memang banyak PR bagaimana menuju digitalisasi itu. Ya, termasuk juga unsur manusianya. Manusianya harus dirubah. Bagaimana menampilkan senyum, ya bagaimana dia harus cepat gerakan-gerakannya, bagaimana informasi itu harus cepat sampai. Nah, ini bukan persoalan mudah untuk bisa merubah. Jadi memang arah digitalisasi itu sudah on the track. Nah, tetapi kita harus benahi ya hambatan-hambatan kita ini sehingga suatu saat Indonesia akan bisa berhasil. Karena memang intinya di
administrasi kependudukan. Di banyak negara itu kunci keberhasilan negara pada administrasi kependudukan. Kalau sudah satu, tidak masalah. Tidak akan jadi perang informasi tentang jumlah pemilih, ya. Kemudian bagaimana kita menetapkan bantuan-bantuan bansos, itu kalau sudah selesai, wah, ya dahsyat sekali. Kita akan menuju sebuah negara modern yang memang didukung oleh satu data yang bisa mengamankan, ya, tidak hanya negara, tapi juga ada ancaman, ya. Kalau data sudah terkumpul semua, ini bisa dimanfaatkan oleh kepentingan orang yang tidak pada tempatnya, dan ini juga harus dikawal. Jadi keamanan data, ya. Nanti penipuan-penipuan itu kan bisa muncul dari data ini. Kalau tantangannya ya, Pak, iya ya? tantangan. Makanya Dukcapil itu juga harus mengamankan safety data ini, begitu. Oke, baik. Kita terima telepon lagi Ya. Prof dan juga Bu Dewi. Selamat sore. Selamat sore Ibu Rina di Palembang ya. Selamat sore, Mbak. Iya, silakan Ibu Rina. Ya, selamat sore, Mbak. Sore Bu. Silakan Bu. Mbak, saya mau nanya. Saya kan baru bikin kartu BPJS untuk anak saya. Nah, itu katanya belum aktif ya, Mbak. Itu maksudnya gimana ya, Mbak, data kependudukan anak saya? Terus, saya kan baru pindah. Ya, terus Ibu. Terus kakak saya itu juga katanya belum aktif. Itu maksudnya apa ada untuk diklik untuk mengaktifkan atau gimana ya, Mbak, data kependudukan itu? Terima kasih, itu aja, Mbak. Baik, Selamat sore. selamat sore. Terima kasih Ibu Rina di Palembang. Ini yang akan menjawab Ibu Dewi langsung ya Bu ya. Silakan Ibu. Gimana? Terima kasih Bu Rina, selamat sore. Yang pertama-tama mungkin kami perlu sampaikan, data itu sebenarnya ketika masyarakat melakukan perubahan-perubahan elemen, baik misal tadi pindah alamat gitu kan, kemudian tadi untuk digunakan BPJS, memang sering sekali perubahan-perubahan itu seolah-olah, oh kenapa ini tidak online ya, tidak valid begitu kan. Sebenarnya kita memang ada konsolidasi manual, jadi bisa kita langsung saja kirimkan ke kita, nanti kita akan dorong untuk data itu bisa terbaca oleh user, antara lain misalnya BPJS, bank yang sering sekali. Kenapa tidak? Tadi juga dari kuliah Pak, baru mau masuk kuliah ternyata tidak bisa untuk ikut membuka bank. Kita telusuri, oh memang karena perubahan mereka ini belum bisa terbaca. Karena tentu saja seperti kata Pak tadi, tidak semua user atau pengguna data itu sama. Income mereka kan punya waktu untuk perbaikan data itu, menyesuaikan dengan data, mengikuti data kita itu 6 bulan sekali memperbaikinya. Begitu juga kalau di Sumatera Selatan yang namanya data ini masih harus di pusat, semuanya tersentral. Jadi kalau ada perubahan nanti kita kasihkan nomor konsolidasi manual namanya. Gampang Mbak. Oke. Kemudian balik tadi Pak, saya juga tertarik masalah pengamanan. Nah ini karena itulah data ini sebenarnya adalah data individual. Takut kalau kebocoran, kemarin informasi, aduh bocor, gimana nanti dimanfaatkan orang lain. Karena itulah sebenarnya ketika kita mengurus administrasi, urus sendiri. Kenapa Jangan harus pakai diusut? pihak-pihak ya. Iya. Menarik, tapi nanti akan kita bahas. Iya, ya. betul, Jangan betul. sampai bocor, bagaimana tips dan triknya akan kita bahas. Kita harus break dulu Bapak dan Ibu pemirsa. Kami masih mengundang Anda di line telepon di 071131144. Tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Problematika digitalisasi kependudukan masih menjadi tema kita di sore hari ini. Dan pemirsa, Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon di 07113114454 bersama dengan Ibu Dewi, Kadis Dukcapil Kota Palembang, dan Prof. Alfitri, pengamat kebijakan publik. Nah, tadi Ibu Dewi memberikan tips-tips ya bagaimana caranya agar data kita tetap aman, agar tidak bisa disalahgunakan oleh orang, karena bahaya sekali ya Bu ya. Bagaimana nih Bu? Ya, yang pertama kalau kita mengurus administrasi kependudukan urus sendiri. Jadi kalau kita urus sendiri pasti insya Allah kan tidak kemana-mana gitu Tapi kan. masih ngantri nggak Bu sekarang? Kalau ngantri ya karena memang Betul ya. banyak. Tapi insya Allah kita sudah Biasanya masyarakat kan takut ngantri gitu ya. Iya. Kalau takut ngantri kan untuk sudah ada online.
Bisa itu. sambil di rumah saja Betul. gitu kan, bisa sambil nongkrong-nongkrong di kafe ngurusnya itu. Jadi tidak perlu datang ke Dukcapil. Jadi kami Pak, karena memang kita tahu masyarakat ini kan tidak sama baik pendidikannya, Betul. kemampuannya. Jadi kita tetap selain kita melayani yang datang langsung, kita juga melayani membuka WhatsApp melalui online. Dan nanti kalau sudah, karena sekarang kan sudah tanda tangan elektronik, nggak perlu datang lagi Oh, ke oke. kantor, Kita bisa terima kita. telepon lagi Bu ya, Oh banyak iya, sekali yang ingin oke. bertanya terkait kependudukan ini. Assalamualaikum, selamat sore dengan Ibu Sari di Palembang. Betul, silakan Bu Sari. Ibu Tari, silakan Bu Tari. Waalaikumsalam. Iya, halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. silakan Ibu. Iya, sorry Mbak. Salam kenal ya Mbak ya, saya Sari dari Sukarami. Silakan Ibu Tari. Saya nggak bertanya Mbak, saya cuma mau ngucapin terima kasih sama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mm-mm. Gimana Karena Mbak? 1 minggu yang lalu saya ngurus administrasi kependudukan KTP dan KK. Alhamdulillah KTP dan KK-nya sudah saya terima. Baik Bu Tari. Ada biaya nggak? Ada biaya nggak Bu Tari? Awalnya kan saya mengajukan perpindahan alamat dan mengurus KK. Gimana? Ada biaya? Gratis semua? Oh, gratis Mbak. Alhamdulillah setelah saya teliti kalau kita mengurus sendiri dan mengerti prosedur administrasi kependudukan itu insya Allah cepat selesai. Baik. Terima kasih Bu Tari atas sharing pengalamannya masyarakat yang mengurus KTP gratis semuanya. Baik, tadi juga Ibu masih ngasih tips untuk pengamanan, jangan sampai nitip ke orang ya, gimana Bu? Iya itu tadi kan kalau kita di samping tadi kalau kita ngurus sendiri kan cepat Mbak. Karena kenapa? Kalau misalnya ada perubahan nama, operator kita ragu, kita kan langsung bisa tahu ini Oke. gimana Bu gitu kan. Jadi cepat. Kalau orang lain kan Pak nggak tahu kita pernah mungkin pindah di mana atau melakukan administrasi ini di mana sebelumnya. Jadi makanya harus diurus sendiri. Oke. Yang paling penting itu ya ngurusnya sendiri. Iya, Tapi ngurus sendiri. di Dukcapil masih melayani kalau misalnya nitip gitu Bu? Kalau yang namanya di luar, kalau namanya mengurus sendiri itu yang penting ada 1 kakak. Boleh Pak, misalnya Oh, oke. anaknya diurus oleh bapaknya atau istrinya mengurus anak-anak boleh. Tapi yang maksudnya orang lain seperti itu, orang yang betul-betul yang kita tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Kalaupun terpaksa mengurus orang lain, ada surat kuasa. Ada surat Belangkonya ada F106. Jadi kalau misalnya tidak ada surat kuasa, tidak tahu siapa, tidak ada di dalam KK, artinya ditolak oleh Dukcapil. Kami selama ini memang berusaha untuk memberikan pemahaman gitu kan Mbak, tidak bisa langsung ditolak seperti Betul. itu, tapi kita berikan tahu Pak, kalau misalnya memang Bapak mengetahui informasi-informasi ini dan memang Bapak jamin bahwa ini kita berikan surat pernyataan, kita berikan surat kuasa. Oke, baik. Saya ke Prof. Alfitri. Prof, ini gimana nih problematika masyarakat ya? Masyarakat ini kan ya, tadi dikatakan nomor induk kependudukan itu adalah kebutuhan yang sangat mendasar untuk segalanya, sekarang vaksin dan lain sebagainya. Tapi kan masyarakat butuhnya cepat, Prof. Banyak cara yang dilakukan masyarakat agar bisa cepat, sehingga segala cara dilakukan demi bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan. Ini gimana nih, Prof? Ya, memang masyarakat kita kan melodramatis, ya, gampang lupa dan ingin cepat. Nah, Ini iya. karakter Indonesia, ya. Oke. Nah, oleh sebab itu ini harus diantisipasi. Nah, saya setuju adanya langkah-langkah, misalnya untuk mengurangi antri, ada upaya perbaikan pelayanan dibuka sampai tingkat UPTD. Nah, ini sebuah strategi sebetulnya untuk bisa melayani masyarakat dalam jumlah yang banyak, tetapi sebaran ini juga bisa ya meningkatkan mutu layanan. Jadi tidak terlampau jauh dia harus ke Dukcapil. Saya dengar sudah ada UPTD di setiap kecamatan induk. Nah, ini sebuah strategi dan langkah, katakanlah ini reformasi birokrasi juga. Betul. Ya, kebijakan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang harus ada semacam
ya tingkatan-tingkatan layanan yang tidak semuanya digital. Ya orang yang masih buta mungkin harus konvensional, nggak Iya, bisa. dengan cara jemput bola gitu ya, Prof, Betul, ya? ya jemput bola, kemudian ada petugas yang memang memberikan layanan dengan ya cara sabar ya. Nah, ini masih dibutuhkan karena kita tidak bisa melakukan penyeragaman di dalam melakukan pelayanan ini. Oke, baik. Kita ada telepon lagi ya nih, kata kuncinya harus bijak lah. Gitu. betul, baik. Kita terima telepon lagi. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak. Selamat Selamat sore. Saya Selamat. dengan Tia di Palembang. Silakan Bu Mohon Tia. izin sebelumnya, saya warga penduduk di Kota Prabu Muli, namun sekarang sedang berdomisili di Palembang. Mohon izin bertanya, Bu, apakah saya penduduk di luar Kota Palembang bisa mencetak KTP ataupun berkas data kependudukan saya di Dukcapil Palembang? Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Ibu Tia di Palembang. Terima kasih Bu Tia atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Nah, kami sebenarnya kalau masalah pencetakan memang bisa dicetak luar domisili. Bukan hanya cetak, malah bisa melakukan perekaman. Asal tidak melakukan perubahan data. Oh. Kalau perubahan data harus tetap di Prabu Muli. Jadi datang saja ke Dukcapil, kalau memang KTP mungkin rusak atau hilang, ke Dukcapil kita cetakkan. Namanya cetak luar domisili. Oh, oke, cetak luar domisili. Baik. Saya balik lagi ke Prof. Alfitri tadi karena belum selesai ya, Prof. Ya tadi dengan berbagai macam inovasi-inovasi tadi ya, dengan cara jemput bola, kemudian pelayanan-pelayanan kepada masyarakat yang mungkin tidak bisa menggunakan teknologi, Prof. Ya. Lalu bagaimana lagi nih, Prof? Ya memang inovasi itu penting. Jadi selain inovasi ya era digitalisasi, kita tetap menghargai bagaimana masyarakat dengan tingkat pengetahuan tertentu itu kita bisa akomodir ya. Nah ini penting sekali. Nah sehingga beberapa layanan itu juga harus kita sesuaikan dengan kebutuhan. Bisa saja kaum difabel itu iya. kita sesuaikan karena Betul. itu isu internasional. Betul. Bisa juga kita bagi secara gender. Perempuan, laki-laki, nggak Baik. tahu di Dukcapil sudah belum Mulai akomodir. Karena isu-isu itu Penting akan sekali ya. menjadi indikator utama di dalam pelayanan publik gitu. Oke, Ya. kita terima telepon lagi. Selamat sore Bapak Aprian di Palembang. Halo, selamat sore. Iya, sore silakan Pak. Halo, Iya Bapak. Silakan Bapak Aprian. halo, Halo Pak, suaranya terdengar. halo, Pak Aprian, silakan Pak Aprian. halo. Apakah ada suara? Suaranya terdengar. Tidak kedengeran. Silakan Pak. Oh ya, saya di sini ingin menanyakan. Saya kemarin mau vaksin, ternyata kakak saya sudah terdaftar. Padahal kakak saya baru saja berganti kakak yang pakai kode itu, barcode itu. Sedangkan karena orang tua saya meninggal kemarin. Jadi saya mengupdate kakak dengan kakak yang terbaru, tetapi saya mau vaksin tidak bisa. Begitu. Baik, terima Dan kasih. pelayanannya juga kemarin sangat cepat untuk pembuatan kakaknya. Terima kasih. Terima kasih Pak Aprian di Palembang. Bagaimana Bu Dewi? Iya, terima kasih Pak Albian pertanyaannya. Jadi kalau memang datanya belum update, silakan datang ke Dukcapil atau bisa via WA. Namanya konsultasi manual. Kita buka nomor khusus untuk konsul. Oke. Selain nomor yang ada di Palembang, di pusat juga ada beberapa nomor, 5 nomor. Nanti terakhir kita tampilkan nomor-nomor tersebut. Nah kembali lagi ke tadi masalah inovasi. Iya. Jadi kami memang seperti kata Pak Alif tadi, memang kita harus paham betul bahwa masyarakat ini berbagai Beragam latar sekali, belakang. Ya. betul. Jadi kami memang Pak untuk inovasi kita ada 9 OPTD. Jadi OPTD ini tujuannya agar lebih dekat. Jadi nggak perlu lagi misalnya tinggal di Sukarame, ya ke UPTD Sukarame saja seperti itu. Nah tapi khusus satu UPTD yang ada di mall pelayanan terpadu di MPP, nah itu sudah bisa melayani sama dengan Dukcapil yang ada di Demang, kecuali oke. pengurusan untuk orang asing dia belum bisa. Jadi bisa Pak. Jadi maksud kami tadi MPP itu kan ada di seberang. Jadi warga masyarakat yang tinggal di seberang nggak usah lagi ke Demang duyun-duyun. Jadi Iya. antrinya nggak terlalu rame gitu. Khusus untuk MPP. Kalau yang lainnya itu bisa pelayanan KK, kemudian KIA, perekaman KTP sudah bisa dilakukan. Tapi khusus MPP sudah bisa semua.
akte kematian, semuanya bisa diurus di sana. Dan enak, nyaman, karena selain kita ngurus perizinan, itu kan terpadu Mbak. Berbagai pelayanan kita bisa langsung mengurus administrasi kependudukan. 9 UPTD itu ya? Iya, Bu, ada ya? satu UPTD yang sudah khusus di MPP. Oke, ada kolaborasi tidak dengan yang lainnya ya? Karena kita kan menjangkau selain UPTD itu ya mungkin ada dengan RT, RW, Lurah, nanti dijawabnya Bu. Kita harus Oke. break dulu pemirsa. Kami mengundang Anda, silakan bergabung bersama kami di 0711311454. Tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Problematika digitalisasi kependudukan masih menjadi tema kita di sore hari ini. Dan pemirsa, Anda juga masih dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711311454 bersama dengan Prof. Alfitri dan juga Ibu Dewi. Ibu Dewi, tadi saya nanya ada kolaborasi apa yang dilakukan agar bisa lebih dekat, karena seperti kita ketahui NIK ini sampai saat ini sangat penting sekali, apalagi di masa pandemi saat ini ya, berbagai macam vaksin, bantuan, semuanya balik-balik ke NIK semua dibutuhkan ini. Pelayanan publik ya. Ya, kita tahu tadi dasar dari sebuah pelayanan itu adalah nomor induk kependudukan. Ya. Nah, kami selain memang tadi ada UPTD, yang kami lakukan kalau tidak pandemik sebenarnya setiap minggu kita ikut di mana wilayah Pak Wali melakukan gotong royong, kita pasti mobil kita Pak, Mbak, mobil kita juga. ada, mobil pelayanan itu di sana kita melayani untuk Mau perekaman iya gitu ya? perekaman, karena memang tiap gotong royong hari Minggu itu kita selalu ikut. Kemudian selain itu kami juga melaksanakan jemput bola ini ke panti jompo, panti asuhan. Kemudian kita juga akan ke orang gila terlantar, itu kita juga lakukan perekaman karena mereka tidak akan mendapatkan pelayanan lain kalau NIK-nya tidak beres. Nah, selainnya itu kami juga melaksanakan pendataan atau administrasi kependudukan ke masyarakat yang ada di lembaga pemasyarakatan. Alhamdulillah kemarin kami ke Mata Merah. Alhamdulillah sudah juga di Pak Jo, dan insya Allah tanggal 2 ini rencananya ke lembaga penegakan narkotika. Jadi semua harus kita cari. Betul. Cuman memang yang namanya bola kalau kami tidak dilaporkan, prinsip dari pelayanan ini kan harus ada pelaporan. Bisa secara individu, bisa juga secara berkelompok, bisa juga misalnya rumah sakit. Kami kalau misalnya memang penduduk tersebut tidak bisa, kami jemput bola. Ada yang di rumah sakit, ada juga penduduk yang dirawat di rumah, tidak mungkin lagi mereka datang, kita jemput bola. Kami secara berkala terus melakukan itu. Dari berdasarkan laporan masyarakat, bisa juga laporan dari Pak RT, oh di sana Bu ada yang nggak mungkin lagi, seperti itu kan. Disabilitas juga Pak, kami juga berkunjung ke rumah. Jadi memang jemput bola itu merupakan program kami. Kalau kayak kerjasama misalnya dengan rumah sakit untuk bayi-bayi yang baru lahir itu sudah ada belum kita Bu? Rencana kita itu untuk paskes ya, klinik-klinik memang kemarin untuk yang rumah sakit Caritas, secara Caritas, klinik bersalin Bunda Lami, memang mereka selalu melaporkan setiap kelahiran itu. Jadi kita langsung cetakkan akte kelahirannya dan langsung otomatis mendapatkan kakak yang sudah ada nama si bayi. Nah ya itu penting sekali ya, karena administrasi itu sangat berguna ya untuk BPJS dan lain sebagainya gitu ya Bu. Ya baik, Prof. Alfitri, digitalisasi ini jangan sampai sebuah bentuk kapitalisasi khususnya ya di bagian teknologi, nanti akan saya tanyakan lagi, tapi harus terima telepon lagi nih Prof. Alfitri dengan Fadil di Palembang. Selamat sore Fadil. Selamat sore Mbak. Iya silakan Fadil. Saya Fadil di Palembang, mengucapkan terima kasih aja Mbak. Ternyata Dukcapil Kota Palembang. Iya Mbak. Selamat sore Bu Kadin. Nah, terima kasih, kami di Kaledoni tinggalnya. Kemarin saya mau Pak Fadil. saya mau ngurus KTP, kakak dan segala macam, mau ke Capil. Ternyata sekarang sudah ada yang lebih dekat gitu Bu ya, di UPTD-nya. Nah, terima kasih banyak Bu Kadin. Baik, terima kasih Pak Fadil. Tadi ya sudah. Jadi kami lebih gampang gitu, udah dekat, dan alhamdulillah semua urusan lancar gitu Bu. Terima kasih. Itu aja sih. Selamat sore. Selamat sore Pak Fadil. Iya Bu Dewi ya. Terima kasih, artinya sudah sampai layanannya kepada masyarakat, khususnya UPTD itu sangat membantu gitu ya Bu ya. Betul.
Jadi dengan adanya UPTD lebih dekat, kemudian menghindari antri kan. Baik. Gitu. Terima kasih Bu Dewi. Ya Prof. Alfitri, kayak tadi saya katakan digitalisasi ini jangan sampai bentuk kapitalis ya, untuk khususnya untuk teknologi ini, bagaimana Prof. Al? Ya memang ada konsekuensi ya dari perubahan konvensional ke digitalisasi. Tapi itu yang tidak bisa kita elak. Artinya kemahalan teknologi itu harus dibayar mahal ya. Tetapi kita mendapatkan ada dimensi waktu yang lebih efektif, kemudian kita juga lebih tertib dan lebih menjangkau ke depan. Nah, inilah manfaat. Tetapi memang kita harus bisa secara bijak mengamankan data ini. Karena bukan tidak mungkin bisa dimanfaatkan oleh pasar, bisa dimanfaatkan oleh ya kepentingan-kepentingan bisnis yang lebih luas, Iya, bisa dan juga itu sudah penipuan ya. penipuan dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itulah pengamanan data ini menjadi persoalan penting. Artinya setiap dukcapil harus ada divisi untuk mengamankan data ini. Ya harus itu. Karena kalau tidak kita akan lengah. Inilah untuk mengamankan kepentingan-kepentingan liberalisasi, kemudian kepentingan pasar yang nanti akan menguasai dan itu tidak menguntungkan bagi kita. Ya, untuk itu memang kita harus jawab. Ya, pertama, inilah yang disebut dengan agile government itu. Iya. Jadi pemerintah yang peduli, tidak hanya peduli melayani tetapi mengamankan juga karena ini masyarakat bangsa kita. Nah, untuk itu ya inovasi-inovasi boleh, tetapi tetap kita memikirkan bagaimana kita harus bisa ya memberikan pelayanan ini untuk kehidupan yang lebih baik. Kemudahan data boleh saja ya, tetapi maaf saja ya, ada baik ada buruk. Nah, orang yang buruk ini bisa saja memanfaatkan itu. Tadi ya calo. Iya. Ada memanfaatkan data ya, bukan setiap hari terjadi telepon-telepon yang tidak benar itu, dan itu memanfaatkan data kependudukan di antaranya ya. Telepon-telepon gelap yang mengatasnamakan kartu kredit bank ini, dan itu kejadian banyak sekali yang bisa menipu. Itu akarnya dari data. Iya. Nah, data yang bersebaran yang tidak keluar tidak bertanggung jawab itu akhirnya merugikan kita semua. Karena tidak semua orang baik. Ya. Semua ada baik, ada buruk. Memang diciptakan ya. Kodratnya seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi itu mohon bijak-bijaklah ya kita kondisi digital ini tidak sembarangan. Begitu kita laporkan, kemudian kita sebarkan di WA data kita, habislah semua. Iya. Artinya tinggal hitungan jari Iya. kita bisa membobolkan data kita sendiri atau membicarakan ya dengan kode-kode tertentu. Karena tidak bisa mengatasi sistem. Sistemnya cepat sekali. Kalau sudah jebol itu dalam hitungan detik sudah berubah. Ya, rekening kita bisa berubah, kemudian informasi bisa berubah setiap saat, dan pemalsuan data itu bisa saja terjadi. Inilah. Artinya kita kembalikan kepada bijak. Ya, bijak menggunakan data, bijak menggunakan gadget kita, jangan terlalu boros dengan informasi. Karena begitu salah, fatalnya itu luar biasa. Inilah yang harus dipunyai oleh masyarakat sekarang. Ya, era digital boleh saja kita share informasi, foto dan lain sebagainya, data kita foto, kita sebarkan. Secara tidak langsung kita sudah membobolkan data-data yang itu kita anggap rahasia. Ini hati-hati. Era digital itu adalah menurut saya era kehati-hatian. Nah, makanya perilaku saya kira menjadi kunci ya. Jadi Dukcapil bisa saja ya pelayanan ini bagus, tapi titip juga Bu bahwa masyarakat kita harus kita edukasi. Betul. Jangan terlalu boros dengan informasi. Baru itu selfie, foto ya. Enggak taunya Vaksin. foto di belakang ada nomor apa. Iya. Hati-hati ya, karena digitalisasi bisa menjebak diri kita sendiri. Ya, jadi boleh kita ya senang dengan cepat, tetapi harus hati-hati bahwa semua layanan itu sekarang ya beli pakai Shopee sekarang ya enggak masukin tahu-tahu. KTP harus. Betul. Kartu kredit sudah dijebol orang melalui Shopee, melalui
apa sekarang ini banyak sekali ya toko-toko online, Online, itu, toko online. dan itu memanfaatkan data administrasi kependudukan. Ya, nah inilah pesan saya, memang masyarakat kita harus kita didik, jangan terlalu boros dan jangan terlampau gampang ya memberikan ya katakanlah informasi-informasi pribadi kita kepada orang, apalagi di-share ke Media sana. sosial, Media digital. sosial. Sangat bahaya bagi kita. Baliknya ke kita sendiri yang Ya, rugi gitu ya, Prof ya. tergantung individu. Baik. Bu Dewi, memang seperti itu ya, maksudnya seberapa rahasia sih nomor induk kependudukan itu, jangan sampai orang-orang tahu agar bisa menjaga diri kita dari bahaya-bahaya tersebut? Yang pasti nomor induk kependudukan itu kan untuk satu orang satu. Iya. Nah jadi harus dijaga dong. Salah satu jaganya, jadi kita kalau ngurus itu harus kita urus sendiri. Kemudian jangan sembarangan di-share Pak ya, karena kan NIK itu kan kode. Apalagi kalau tahu nama ibu, sudah dah. Nah itu ya. Jadi kita betul-betul harus hati-hati masalah data ini. Data ini karena itulah Dukcapil datanya terpusat. Jadi datanya, sistem pemampatan data kita mengajukan ke pusat data dulu, baru bisa dimanfaatkan. Jadi kadang-kadang, kenapa data saya seperti ini? Kenapa lama belum aktif gitu ya? Iya, padahal itu sebenarnya proses validasi. Jika masyarakat sudah merasa dirugikan, Bu Dewi, merasa datanya bocor atau ada problema, apa yang harus dilakukan? Kalau sudah aspek hukum sebetulnya saja bisa, misalnya keberatan dengan itu tentu bisa dilaporkan Mbak, karena kan itu datanya sudah kemana-mana. Artinya kalau data kita digunakan, kita punya hak kan untuk melindungi itu, ya bisa ke kepolisian. Apalagi undang TTE Pak ya, jelas bahwa data itu adalah harus dilindungi. Oke, baik. Nanti setelah break ini Bu ya, kita ingin menginformasikan kepada masyarakat ya layanan-layanan online kita, agar apalagi di masa pandemi ini, agar masyarakat tidak harus mengantri lagi di situ. Tapi kita harus break dulu nih pemirsa, kami masih mengundang Anda nanti di line telepon di 0711 311 454, tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Problematika digitalisasi kependudukan masih menjadi tema kita di segmen terakhir di sore hari ini, dan Anda masih bisa bergabung di 0711311454. Oke, baik Bu Dewi, ini mungkin masyarakat perlu diedukasi lagi, karena selama ini yang ada di mindset masyarakat ini adalah mengurus KTP itu mahal dan juga lama. Sebenarnya seberapa simpel dari Dukcapil sendiri, SOP-nya bagaimana, semudah apa sebenarnya harus mengurus NIK dan juga KK dan lain-lainnya ini? Jadi kalau misalnya penduduk itu mau mengurus KK, yang paling penting itu urus dulu KK. Sekarang kan KK itu sudah 17 kolom, kalau dulu kan 15 kolom, dan sudah tanda tangan elektronik. Kalau sudah selesai, nggak perlu lagi, kita bisa kirim melalui email atau melalui WA. Jadi bisa print sendiri dari rumah. Oh, udah digital juga ya? Iya, jadi nggak perlu lagi datang ustu yang sudah dicetak kertas HPS ya. Dengan Perpres nomor 109 semua sudah di kertas HPS. Akte-akte juga nggak perlu lagi datang. Langsung kita kirimkan ke email atau melalui PDF. Nah, kalau mau mengurus misalnya tadi KTP-nya hilang, cukup bawa keterangan dari kepolisian, datang ke Dukcapil atau melalui online, bisa ditunggu kok Mbak. Nah, cuman itu tadi, kalau ngurus orang lain kan kadang-kadang ada informasi yang diperlukan lagi operator. Pak, kok ini sepertinya nih Bapak ini pernah ada di ini, ada ganda. Kalau orang lain kan nggak tahu jawabnya bener nggak ya, pernah harus balik lagi. Belum balik lagi Pak ya, mungkin karena ongkosnya udah habis nanti ini. Nah itu yang membuat seolah-olah KTP ini ribet, padahal enggak. Yang paling penting urus kakak. Kakak itu bisa karena misalnya kepala keluarga meninggal, kakaknya diperbarui. Kemudian misalnya ada yang tingkat pendidikannya tadinya dari SD jadi SMP, ya cepet-cepetlah perbarui. Jangan pas mau masuk sekolah baru ribut. Nah itu. Kemudian kalau kita misalnya keluarga ini mau sudah siap-siap melahirkan gitu kan, cepatlah urus juga. Jadi begitu anaknya lahir langsung bisa buat akte kelahiran. Jadi nggak perlu ribet. Semuanya sebenarnya gampang. Oke. Boleh ke website mana Ibu, sama hubungin kemana kalau misalnya ini masyarakat yang ingin? Jadi kalau tadi masalah untuk yang tidak online bisa langsung ke layanan konsolidasi di nomor 0857 5092 9731. Saya ulangi ya, kalau yang konsolidasi tadi misalnya vaksinnya nggak keluar gitu kartunya, kemudian kakaknya tidak online, itu bisa minta konsolidasi manual ke nomor 0857 5092
9731. Oke. Atau bisa langsung juga ke IG-nya Dukcapil @disdukcapil_Palembang. Bisa juga ke webnya Dukcapil www.disdukcapil.palembang.go.id. Nah, selain ini yang punya Dukcapil bisa juga langsung ke lapor Palembang ya. Oke. Halo Palembang Halo juga Palembang. bisa. Jadi Baik. banyak media-media yang bisa kita jangan ke medsos. Kalau ke medsos nggak selesai jadinya. Oke, baik. Prof. Alfitri, bagaimana mengajak masyarakat ini untuk lebih cerdas ya menyikapi hal-hal ini, kemudian juga agar tidak menggunakan pihak-pihak ketiga, agar data kita tetap aman dan juga bisa cepat untuk mengurusi segala macam ini. Ya, memang kan kembali kepada diri kita masing-masing ya, bagaimana kita tetap ya percaya bahwa negara ini sudah memberikan ya semacam jaminan layanan ya untuk mendapatkan pengakuan tentang kependudukan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang gratis semua, tetapi dalam budaya kita tetap saja ya menitipkan ya atau memberikan sesuatu untuk jasa. Nah, mohon masyarakat kalaupun memakai jasa pakai orang-orang formal seperti Pak RT ya. Nah, Pak RT kan perlu ke kantor Dukcapil perlu minyak ya, transportasi. Nah, kasih ya. Karena pengorbanan waktu, biaya, dan tenaga, ya. Jadi carilah orang-orang, jangan melalui calo. Ya, calo ini kan mana ya kita tidak yakin dengan data, karena ada orang yang tidak punya waktu untuk menguruskan ini, ya. Dia sibuk, kemudian, tapi memang paling aman urus sendiri, keluarga sendiri, ya maksudnya. Dan ini yang harus kita edukasi masyarakat kita. Kemudian yang kedua, langsunglah secara formal. Artinya layanan-layanan itu kan sudah dibuka seluas-luasnya. Ada UPTD, kemudian ada mobile ya, yang setiap saat mengunjungi tempat-tempat strategis dan tempat-tempat pelayanan publik. Nah, ini penting sekali. Kan sudah berlapis-lapis. Jadi kalau kita tidak puas juga ada lapor. Ya, ada Halo Palembang, ya, untuk menyampaikan ketidakpuasan, dan itu pasti dilayani, ya, pasti dilayani karena itu indikator kinerja, ya, layanan ini adalah indikator kinerja. Jadi kalau banyaklah tidak puas, ya, daripada yang puas, ini kelihatan indeksnya. Nah, kita bisa lihat Dukcapil Palembang ini indeksnya berapa, ya, udah bisa kelihatan. Betul. Nah, dari berapa penanya tadi, terima kasih. Nah, ini menyatakan sebuah kepuasan. Artinya memang tidak ada pungutan-pungutan itu. Kalaupun ada tadi polanya, kasih Pak RT, ya, kasih petugas kelurahan, ya bisa saja orang melakukan itu kan, ya dia senang, ya terbantu. Nah, inilah, ya. Tetapi kembali lagi bahwa perilaku itu harus kita giring bersama. Ya, inilah peran kita. Ya, jadi kita edukasi masyarakat kita supaya era digital ini dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian. Sepakat. Ya. Baik. Kemudian gunakanlah data-data kependudukan kita secara bijak. Jangan gampang kita beri karena itu sama saja menjual data kita kepada orang lain. Yang rugi diri kita sendiri. Betul. Baik, terima kasih Prof. Al, terima kasih juga Bu Dewi. Sayang sekali waktu kita sudah habis, senang sekali berbincang dengan Bapak dan Ibu hari ini. Pemirsa, inilah akhir perbincangan kita di Suara Sriwijaya hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi masyarakat yang cerdas dan bijak memanfaatkan data digitalisasi kita, data nomor induk kependudukan kita, agar kita tidak mengalami kerugian. Saya Nada Nasyaya, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.